Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa, jumpa lagi dengan Master Arya. Kali ini Master ingin membahas materi tentang matematika IPS, yaitu spesifiknya tentang konsep bunga majemuk. Ya, bunga ini memang bunga di perbankan yang memang sampai saat ini banyak kontroversi lah. Gitu. Kontroversi eh, bahwasanya bunga ini riba, gitu ya. Tapi dalam hal ini master bukan membahas masalah aspek syariahnya gitu ya, bahwa diharamkan riba, tapi dalam hal ini master hanya ingin menjelaskan sebagai informasi dan amanat dari kurikulum bahwa ini adalah materi yang memang harus disampaikan gitu dalam kurikulum. Oke, kita mulai aja ya. Jadi konsep bunga majemuk ini sebenarnya kalau mungkin kalian ingat waktu masih SMP atau awal-awal SMA ya, itu nggak beda jauh dengan yang namanya deret geometri ya. Jadi dia ini metode perhitungannya mirip seperti deret geometri ya, di mana antara satu suku dengan suku lainnya itu memiliki pengali yang sama gitu ya. Secara aplikasinya, secara ilustrasi praktisnya ini dalam kehidupan sehari-hari itu seperti kayak deposito ya, simpanan di bank ya, tapi tidak diambil-ambil dan tidak disetorkan lagi. Jadi begitu ditempatkan sudah ditunggu saja sampai jangka waktu tertentu yang akan bertambah seiring dengan adanya suku bunga dari yang dibayarkan oleh bank kepada nasabah ya. Oke, sifat bunga majemuk ini dia selalu dihitungnya dari saldo sebelumnya gitu loh ya, saldo periode sebelumnya. Jadi bukan dari awal penyimpanan ya. Jadi begitu misalkan setelah sebulan bertambah, bulan kedua itu dihitungi bukan dari bulan pertama lagi, tapi dari bulan yang sebelumnya gitu. Jadi kalau untuk bulan kedua dia bukan dihitung dari saldo simpanan pada saat penyimpanan berapa gitu, tapi dihitung dari dihitung dari saldo periode sebelumnya gitu. Kemudian pembayarannya bisa berupa semesteran, bisa berupa 3 bulanan, 4 bulanan gitu ya, tergantung dari kebijakan banknya akan membayarkan seperti apa gitu ya. Dan juga perhitungannya menggunakan bunga per periode ya. Jadi maksudnya bunga per periode itu adalah misalkan kalau misalkan dia bulanan gitu ya, maka bunga per periode itu yang dalam hal ini adalah I per N. Kalau bulanan itu dibagi N-nya 12 ya. Kalau kuartal karena satu tahun ada 4 kuartal dibagi 4 ya. Kemudian karena trimester sesuai dengan namanya, setahun ada 3 kali pembayaran maka N-nya 3 ya. Dan semi annual atau 6 bulanan karena dalam setahun ada 2 periode 6 bulanan maka N-nya sama dengan 2 gitu ya. Sebagai contoh coba kita menghitung ya. Kalau misalkan bunganya 15% per tahun, maka kalau per bulan berarti tinggal dibagi 12 ya. Kemudian kalau per 3 bulan tinggal dibagi 4. Per 4 bulan tinggal dibagi 3 dan per 6 bulan tinggal dibagi 6. Ya, jadi tergantung siklusnya atau periodenya itu seperti apa dibayarkan oleh banknya. Seperti itu ya. Dalam kehidupan nyatanya sebenarnya 15% ini tidak bersih akan dibayarkan oleh banknya gitu, tapi pada saat sebelum dikreditkan di depositonya itu akan dipotong dulu dengan pajak yang kurang lebih itu adalah 20% dari bunga yang diterima ya. Jadi kita hanya menerima 80% ya dari bunga tersebut. Oke, coba sekarang kita ambil contoh real ya. Misalkan simpanan awal 1 juta, bunga majemuknya 12% per tahun. Nah, bagaimana dengan jumlah simpanannya setelah 3 bulan ya. Dalam hal ini asumsinya tentu saja bunganya dibayar bulanan ya. Jadi bunga periodiknya itu adalah 12 dibagi 2 atau persen per bulan ya. Jadi setelah sebulan dia bertambah 1% dari 1 juta ya. Setelah 2 bulan dia bertambahnya bukan dari 1 juta lagi, tapi setelah 1 juta ditambah 1% sebelumnya itu bulan pertama ya. Gitu. Begitu juga dengan bulan ketiga ditambah 1% dari bulan kedua. Gitu. Jadi selalu bertambahnya itu dihitung terhadap jumlah simpanan setelah bulan sebelumnya ya, setelah satu periode sebelumnya gitu. Oke, kalau kita amati hitungan tadi ya, kita amati hitungan tadi, maka bisa disederhanakan seperti ini ya. Setelah 1 bulan, maka pengalinya itu adalah 1,01.
karena kan per bulannya kan 1% kan. Kalau 2 bulan, maka dikalikan lagi 1,01 dari yang sebelumnya, ya. Maka dengan demikian setelah 2 bulan itu 1 juta kali 1,01 kuadrat, ya. Setelah 3 bulan, itu dikalikan lagi 1,01 dari bulan kedua, ya. Maka menjadi 1 juta kali 1,01 pangkat 3, ya. Dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa rumus jumlah simpanan setelah periode tertentu, ya, itu adalah S sama dengan SO dikali dalam kurung, ya, 1 ditambah bunga majemuk dibagi N-nya berapa, ya, dipangkatkan lagi N, ya, gitu. Jadi contoh soal begini, ya. Jika simpanan awal 5 juta dengan bunga 12% per tahun, bunga dibayarkan oleh bank setiap 3 bulan. Nah, jangan lupa nih, dia tiap 3 bulan, berarti setahun ada 4 kan? Nah, maka bunganya dibagi 4 dulu, berarti 3% per 3 bulan. Nah, jumlah simpanan setelah 9 bulan berapa? Gampang ya, kita tinggal hitung saja ya. Bahwasanya S sama dengan S0 dikali 1 ditambah I per N dipangkatkan N. Ya. Jangan lupa N-nya di sini dalam artian kalau per 3 bulan selama 9 bulan itu ada 3 N-nya. Ya, gitu. Sementara tadi I per N kita udah dapat, tinggal dibagi 4 ya. 3% per 3 bulan. Ya. Sehingga dengan demikian nanti dihasilkan jumlah simpanan setelah 9 bulan itu adalah 5 juta dikali 1 tambah 3% tadi ya, 1,03 pangkat 3 ya. Kalau kita hitung manual berarti hasilnya adalah 5.463.635 rupiah. Ya, seperti itu. Nah, ini kalau misalkan N-nya masih 3, masih gampang ya. Bagaimana kalau misalkan soalnya seperti ini ya. Simpanan awalnya 10 juta, bunganya 15% per tahun, dibayarkan per 6 bulan. Nah, berarti dia semi annual nih ya. Kalau semi annual berarti bunga per periodenya 15% bagi 2 dulu ya. Kemudian kalau 3 tahun itu kan 36 bulan ya. Kalau per 6 bulan berarti ada 6 periode ya. Gitu. Sehingga dengan demikian nanti hasilnya adalah metode kalau ada kita pakai metode itu langsung ya dengan menggunakan rumus ya. Ini kan judulnya kan presentasi ini kan menggunakan Google Sheet ya. Jadi kita bisa menggunakan metode hitung langsung ya dengan cara masukkan rumus dasar tadi ya, S sama dengan S0 dalam kalikan 1 tambah ini dalam kurung 1 tambah I per N dipangkatkan dengan N-nya ya gitu. Jadi S-nya itu adalah 10 juta dikalikan dengan 1 tambah 15% bagi 2 itu adalah 0,075 ya dipangkatkan 6. Oke. Kenapa 6? Karena dari 36 bulan dibagi dengan per 6 bulan. Jadi ada 6 periode. Ya. Gitu. Nah, berapa nih angkanya nih? Kalau ngitung manual kan susah ya. Bisa pakai kalkulator atau Google Sheet ya. Selain itu juga selain metode hitung langsung ya, bisa juga menggunakan metode tabel. Ya. Nah, kalau pada metode tabel itu setiap periode ya ditambahkan dulu bunga ya. Kemudian periode berikutnya dihitung lagi bunganya berapa tapi terhadap saldo sebelumnya gitu. Terus kita tinggal copy paste ke bawah ya. Maka dengan demikian hasilnya nanti sama ya. Coba nanti kita demonstrasikan di Google Sheet ya. Hasilnya sama yaitu 15.433.15 rupiah poin 26. Dalam hal ini dibulatkan 2 angka di belakang koma ya. Standar akuntansi ya, 2 angka di belakang koma. Jadi kurang lebih nanti kalau pakai Google Sheet hasilnya seperti ini ya. Coba diperhatikan benar-benar ya. Karena nanti kita akan demokan, kita pastikan hasilnya sama ya. Nah, ini adalah tabel yang sudah master ilustrasikan ya. Ternyata menggunakan metode hitung langsung maupun metode tabel ya, itu sama saja ya. Hasilnya adalah setelah bulan ke-6 itu menjadi 15.433.15 rupiah poin 26. Ya. Sekarang pertanyaannya bagaimana nih caranya di dalam Google Sheet kita bisa menghasilkan tabel seperti ini ya atau perhitungan langsung seperti tadi ya. Nah, bentuk tabel yang seperti ini ada kelebihannya juga ya. Memang terkesan kayaknya kalau bentuk tabel tuh agak sedikit bertele-tele gitu, nggak langsung kayak pakai rumus langsung dapat. Tapi jangan lupa ya, namanya bank itu kan lembaga pelayanan publik ya.
tentu saja seorang nasabah ingin tahu gitu, setiap bulan pertama jadi berapa uangnya, setelah bulan keempat jadi berapa, setelah 5 bulan jadi berapa. Jadi keuntungannya tabel itu adalah setiap nasabah itu bisa melihat breakdown-nya, bisa melihat bulan per bulan itu penambahannya seperti apa, gitu. Ya, oke. Sekarang kita coba demonstrasikan ini ya. Kita coba demonstrasikan pakai ini ya, pakai sheet ya. Jadi di sini misalkan tadi S0-nya berapa? Simpanan awalnya itu 10 juta ya. 10, 6, kemudian supaya jelas ini masih buat format dalam accounting ya. Kemudian I-nya itu adalah tadi 15% per tahun ya. Bunganya setiap 6 bulan. Berarti nanti S-nya ya. S-nya itu adalah S0-nya sel yang ini ya dikalikan dengan bintang ya. Jangan lupa bintang kalau dalam rules itu kali bintang. 1 tambah 15%-nya dibagi pembagian berapa? Jangan lupa kalau 6 bulanan setahun ada 2 periode. Bagi dibagi 2 ya. Kemudian karena jangka waktunya 3 tahun berarti 36 bulan. 36 dibagi per 6 bulan ya. Jadi ada 6 periode ya. Gitu. Sehingga hasilnya adalah 15 juta 443.015 rupiah poin 26 ya. Sekarang bagaimana dengan kalau dalam bentuk tabel ya. Jadi di sini periode ya. Kemudian ini jumlah simpanannya berapa ya. Kemudian di sini per periode berapa ya. Kita buat di sini pada saat penyimpanan awal 0 ya. Kemudian setelah 1 bulan dan kita copy aja ke bawah ini ya. Drag ke bawah sampai 6 gitu ya. Sampai 6. Nah, jangan lupa periode 0 itu adalah simpanan awal, berarti 10 juta ya. Jadi sama dengan yang di atas, sel yang di atas ya. Nah, kemudian untuk bunganya ya, bunganya selalu dihitung setelah bulan pertama. Itu bunganya dihitung terhadap simpanan sebelumnya ya, jumlah simpanan sebelumnya. Jadi kalau di sini bunga per tahunnya 15% ya. Jangan lupa 15% itu ya kan setahun. Kalau per 6 bulan berarti ada 2 ya. 2 kali periode 6 bulanan. Jadi dibagi 2 ya. Dikalikan dengan 10 juta ya. Kemudian jangan lupa di sini bunganya harus kita buat dalam bentuk konstanta pakai string dolar ya. Itu maksudnya sebagai konstanta ya. Gitu. Nah, hasilnya adalah seperti ini ya. Bunganya seperti ini ya. Jadi bunganya berapa dibagi 2 dulu karena per 6 bulan dikalikan dengan simpanan sebelumnya ya. Jadi bunganya adalah sekian ya. 750.000. Oke. Nah, kemudian dengan demikian setelah 1 bulan maka nilai simpanannya menjadi simpanan awal ya 10 juta ditambahkan dengan bunga setelah 1 bulan ya. Sepertinya segitu ya. Nah, kalau ini kita copy paste ke bawah ya, maka akan mengikuti selalu dihitungnya terhadap simpanan sebelumnya ya. Nah, kita lihat nih ya, ini angka yang master kasih tebal ya, sama kan? Ya, karena memang prinsipnya sama ya, selalu dihitung terhadap ini apa? Dihitung terhadap simpanan sebelumnya gitu. Bunga selalu dihitung terhadap simpanan sebelumnya ya, disebut juga sebagai bunga efektif. Oke, jadi jelas ya. Mau pakai metode rumus langsung, mau pakai metode tabel sama aja ya. Cuma masalahnya kalau di dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan nyata ya, perbankan itu biasanya menyediakan catatan per periodenya berapa, ya, penambahannya jadi berapa. Gitu. Oke, Master pikir sementara cukup sampai di sini ya. Kalau ada yang kurang jelas, silahkan aja kalian ulang lagi videonya, ya, ulang lagi videonya sampai kalian betul-betul ngerti konsepnya. Gitu, ya. Kalau yang modifikasi rumus, misalkan tiba-tiba ditanya bunganya, ya, diketahui simpanan akhir sekian, simpanan awal sekian, bunganya berapa, itu cuma masalah manipulasi matematika dari rumus yang tadi aja tuh, ya, yang
S sama dengan S0 1 tambah I per N pangkat N. Ya, itu cuma modifikasi rumus itu aja. Oke, dari Master cukup sampai di sini. Jangan lupa subscribe video ini, channel video ini, karena pendapatannya Master akan gunakan untuk membangun pendidikan matematika gratis untuk anak-anak duafa di Indonesia. Oke, sukses selalu, amin ya robbal alamin. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.